Materi kita pada pagi hari ini tentang mempersiapkan bekal terbaik untuk pulang bersama Ustadz Ar-Razi Hashim. Falyatafadhal Ustadz. Baik, Akh Hardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, semua kita ini jangan tertipu dengan ilmu biologis. Maka sebagai tanda syukur, nafas kita masih ada, alhamdulillah jiwa kita masih ada, maka kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana bihayatih wa amaddana bimadadih, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik Bapak Ibu, temanya bisa dikatakan berat, bisa dikatakan ringan, ya. Berat jika dipikir-pikirkan, ringan jika dirasa-rasakan. Maka kajian seperti ini jangan pakai pikiran saja, tapi pakailah perasaan, ya, pakai sense rohani yang Allah berikan kepada kita. Orang menikah itu misalnya, kalau dia pakai pikiran nggak nikah-nikah, nanggung, ya, menanggung beban. Tapi kalau pakai perasaan jadi mudah. Begitu juga persoalan-persoalan lain. Sholat itu kalau dipikirkan itu kayaknya lama, tapi kalau dengan perasaan terasa cepat. Mati itu sesuatu yang ditakuti, tapi dia pasti datang. Bahkan selevel sahabat pun tidak menginginkan mati. Namun Nabi mengatakan, kamu tidak bertemu Rabbmu, Tuhanmu, sampai kamu mati. Dan talqaw rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan ketemu Rabb kamu, Tuhanmu, sampai kamu mati. Maka di Quran itu, Bapak Ibu, ada tiga surat, ya, yang membahas tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ada 3 surat, ya. Surat ketiga, surah Ali Imran ayat 185, surat Al-Anbiya ayat 35, surat Al-Ankabut 57. Semuanya di depannya ada kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan za'iqah. Apa arti za'iqah? Za'iqah artinya merasakan. Nah, coba perhatikan ayatnya, saya coba coret-coret, ya. Ayatnya sudah kita hafalkan dari dulu, tapi ternyata orang tidak fokus ketika bahas ayat ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu dalam bahasa Arab artinya semua. Ini semua, setiap. Nafsin, setiap jiwa. Ini artinya jiwa, ya. Kita punya jiwa. Bisa juga jiwa diartikan sukma, ya. Kalau orang-orang di Malaysia mengartikannya minda, ya. Za'iqatul maut. Za'iqah, zauq, merasakan. Akan merasakan. Apa yang dirasakan? Al-maut. Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Nah, kata kuncinya di situ ada pada jiwa. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Apa yang disebut mati? Mati itu perpisahan jiwa dengan ruh. Jadi ruhnya pergi dari badan. Pergi kemana? Itu masalahnya. Sudah tahu belum mau pergi kemana? Ya. Kullu nafsin. Jadi karena saya, Bapak Ibu, sahabat semua, kita adalah orang yang berjiwa. Di dalam jiwa itu ada ruh. Ruhnya akan pergi. Kapan ruh pergi? Ruh itu pergi. Ruh itu energi yang dihembuskan Allah ke dalam diri kita. Ruh ini, anggaplah ini ruh, ini jiwa.
Ruh ini akan pergi keluar apabila si jiwa ini tidak lagi kuat untuk dikendarai oleh ruh. Maka ruh mesti pergi. Jadi jiwa kita ini ditopang oleh badan. Jika badan sudah mulai menua, tubuh udah mulai rusak, jantung udah mulai sakit, ginjal udah mulai bermasalah, darah udah selalu tinggi, ginjal juga begitu, gulanya juga udah Masya Allah. Cuma nunggu saat ruh akan pergi. Kenapa? Ruh ini hanya bisa menempati suatu badan yang taswiyah. Jadi ada badan kita ini, jiwa ini disebutkan oleh Allah jiwa yang taswiyah. Apa arti taswiyah? Taswiyah ini jiwa badannya, kalau saya menyebutkan lengkap, sempurna. Atau bahasa kita sehat. Kalau jiwa badannya sudah nggak sehat ya, maka ruhnya akan pergi. Nah, ini lebih kurang yang akan kita iniin ya. Bapak Ibu yang makan Allah, nah, silakan perhatikan lagi. Manusia, kan kita ini manusia. Yang mana yang manusia? Yang tubuh begini, ya kita buat saja ya orang pakai kopiah kayak Ustadz Hardi ya. Maaf Hardi, kurang pas. Ya, kira-kira beginilah ya. Yang mana yang manusia itu? Yang tubuh fisik atau ada sisi batin di dalamnya? Nah, ternyata di sini ada chip yang luar biasa yang disebut jantung. Jantung itu dia sangat terkoneksi dengan apa yang kita sebut kolbu. Kolbu ini bisa bergerak karena di dalamnya itu ada energi yang disebut ruh. Kalau ruh ini sudah memandang, sudah mau pergi, berarti ada masalah di jantungnya. Jantungnya berarti rusak, berarti dia mau pergi. Ruh ini dia akan pergi seperti angin. Ya. Jantung ini kaitannya dengan tubuh, ya, dengan tubuh kita. Maka untuk jantung biar sehat, makan yang sehat. Nah, makan, ya, makanan. Makanannya apa? Tentu fisik. Dikasih makan ini, makan itu. Kalau dia sakit, dikasih obat fisik. Kolbu ini juga bisa lapar. Apa makanan kolbu? Kolbu itu makanannya adalah nama Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau dari dulu kolbunya nggak diisi menyebut nama Allah, pasti kolbunya lapar. Itu kalau dipandang oleh orang ahli kolbu, kelihatan kolbu kita dikurus, kering, nggak bergizi, nutrisinya payah. Ini kolbu kita ini. Kalau ruh semuanya baik, tidak ada yang buruk dari ruh. Tapi ruh pun punya makanan. Apa makanan ruh? Ruh itu makanannya adalah mengenal Allah. Jadi kita sebut ma'rifatullah. Ma'rifat, ya. Apa arti ma'rifat? Mengenal. Jadi kalau ruh kita ini nggak diajarkan ilmu mengenal Allah, maka ruh kita ini sengsara. Dia kayak nggak nyaman hidup. Dia berat hidup. Nah, kajian-kajian kita untuk mengarah kematian harus minimal sampai di kolbu. Mengajarkan tata cara menyebut nama Allah. Oh, zikir kan banyak, iya, tapi teknik supaya zikir masuk dari lisan, tembus ke dalam kolbu, itu sesuatu yang tidak mudah. Itu perlu orang yang ahli, ya. Nanti Akh Hardi bisa ngundang Kiai Wafiuddin lah ya, untuk bisa merealisasikannya. Tapi nggak cukup, dia harus memberikan makanan ruh. Itulah isinya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
kita tutup dulu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena ruh itu makanannya ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ruh kita mesti dimanjakan dengan keilmuan-keilmuan. Bapak Ibu, Bapak Ibu harus mulai belajar tentang siapakah Allah. Ternyata waktu kita masuk ke dalam kubur, walaupun tadi sudah dimulai oleh Ak Hardi tentang dalam kubur itu mereka pengen dikembalikan untuk bisa beramal soleh dan bersedekah. Amal soleh di situ yang dimaksud adalah mengenal Allah. Ya. Karena soleh bahasa Arab adalah artinya amal yang tepat. Apa arti soleh? Tepat. Yang tepat untuk ahwal kubur adalah yaitu mengenal Allah SWT. Kenapa? Karena pertanyaan yang muncul di kubur itu bukan berapa anakmu, berapa sholatmu, berapa sedekahmu, tapi yang ditanya adalah man robbuk, siapa rob kamu? Nah, pertanyaan man robbuk, siapa robmu, itu pertanyaan pengetahuan. Siapakah? Berarti pertanyaannya mengenai pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, wajib setiap kita belajar tentang ma'rifatullah. Lebih wajib dari sholat 5 waktu. Karena sholat itu untuk menyembah yang kita kenal itu. Maka ada dalam surat Muhammad ayat 19. Ini kita coret lagi ya. Silakan diperhatikan. Dalam surat Muhammad, Quran, surat Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat berapa? 19. Ayatnya sudah sering kita dengar kalau orang tahlilan. Ya. Apa lafaznya? Wa'lam annahu la ilaha illallah. Ini lafaznya. Wah, belum ada barisnya Bapak Ibu ya, kita kasih baris dulu deh. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ada lafaz fa'lam. Maka i'lam. Ketahuilah, ya. Bisa juga diarti ilmuilah. Bisa juga diarti pelajarilah. Ini kira-kira makna dari fa'lam. Maka ketahuilah, maka ilmuilah, maka pelajarilah bahwasannya dia la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Masalahnya, sejauh mana pemahaman kita tentang semua ini? Ini semua ini. Seberapa banyak kita mempelajari tentang la ilaha illallah sehingga berkesan di hati, atau jangan-jangan cuma lip sync ya. Orang tahlil kita tahlil, orang zikir kita zikir, tapi tidak ada makna yang tembus ke dalam hati, karena membacanya baru dengan lisan, sedangkan la ilaha illallah itu makanannya kolbu. Maka harus ada cara teknik-teknik kolbu untuk bisa menikmati dan mempelajarinya. Nah, berdasarkan ayat ini, Imam Bukhari mengatakan berilmu sebelum beramal. Jadi ilmu dulu, baru amalan, ya. Kalau kita kan kebalik, nggak usah ngaji-ngaji yang begini berat, sholat aja belum beres. Sholat itu amal zahir. Ilmui dulu siapa yang disembah, pelajari dulu siapa yang disembah, baru nanti menyembahnya nikmat. Kenapa sholat kita tidak khusyuk-khusyuk? Karena kita nggak mengenal dia. Kenapa kita nggak begitu menikmati zikir-zikir? Karena kita nggak kenal siapa yang kita sebut.
Jadi ayat ini adalah bekal masuk ke alam kubur. Jadi inilah ayat yang disebut zadut taqwa, ya, bekal takwa. Inilah ayat yang dikatakan sebagai bekal menuju akhirat. Nah, Nabi SAW pernah diceritakan oleh Ubadah bin Samit. Apa kata beliau? Kami pernah disuruh Rasulullah SAW untuk mengangkat tangan kami. Lalu kami mengangkat tangan dan Nabi mengatakan, Qulu la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Lalu dibacalah 3 kali, mereka baca 3 kali. Dan Nabi menutupnya, Biha ahya, dengan inilah aku hidup, dengan inilah aku diutus, dengan inilah aku dibangkitkan. Berarti Nabi itu nafasnya adalah nafas la ilaha illallah. Ya. Nah, kita harus mengilmui ini kira-kira Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau orang belajar agama, belajar persiapan mati, kan kita kalau mau mati kita pengen bisa baca la ilaha illallah. Nah itu ada ilmunya. Nah, semoga nanti Akh Hardi bisa mengkoneksikan dengan Kiai Wafi, dengan beberapa ustadz-ustadz yang ahli zikir, nanti bisa mengajarkan teknik-teknik mudahnya membaca la ilaha illallah. Nah, kita mendapatkan satu riwayat misalnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ini hadis sahih ya. Itu kan nggak bisa direncanain. Ntar gua kalau meninggal pakai la ilaha illallah, kan nggak bisa begitu. An-nasu matu alama kanu alaih. Orang mati itu dia kebiasaannya apa, itu caranya dia mati. Kalau dia biasa baca la ilaha illallah, nanti Allah akan mudahkan dia membacanya. Jika tidak, Allah pun tidak akan memudahkan dia. Karena dulu dia tidak ingat kepada Allah, bagaimana Allah akan menyelamatkannya. Nah, Bapak, Ibu, sahabat yang melakukan Allah, jadi apa persiapan kita mati? Maka saya bagi 2. Persiapan mati itu pertama, mengenal yang disembah, itu Allah, lalu menjalani, mengamalkan cara menyembah yang baik. 2 itu aja ya. Yang pertama mengenal yang disembah, yang kedua caranya adalah mempelajari, mengamalkan cara untuk menyembahnya. Jangan kenal doang terus nggak mau nyembah ya, itu sombong juga namanya. Jangan nyembah doang, banyak sholat, banyak zikir, tapi nggak kenal apa yang disembah, itu bodoh namanya. Maka benarlah Nabi ketika mengatakan orang alim tidur itu lebih ditakuti setan daripada orang jahil ibadah. Karena dia ibadah dengan nafsunya, ibadah pengen dapat pahala, ya, ibadah cuma ingin dapat kebahagiaan-kebahagiaan. Jadi kalau kita ibadah itu pengen tenang, itu belum nyampe. Ya. Nah, ini kita sampaikan tingkatan orang-orang ikhlas, tingkatan orang-orang beramal. Jadi kalau ada orang beramal, itu ada tingkatan ikhlasnya. Kita buat seperti piramid ya, atau gunung. 1, 2, 3. Ikhlas orang baca la ilaha illallah atau sholat yang pertama, ikhlas awam. Nah, ini tingkat ikhlas nih. Ini bekal nanti nih. Gimana orang awam baca la ilaha illallah? Dia pengen sakti. Dia pengen kuat. Dia pengen dapat pahala. Jadi orang awam itu beramal karena ingin dapat upah. Upah itu bahasa agamanya pahala atau pala. Bahasa Sanskerta itu ya, pala atau pahala. Karma pala, begitu kata orang Sanskerta. Ya. Jadi ciri-ciri kita ini masih awam, kalau kita beramal kebayang pahala.
Mau sampai kapan beramal begitu? Orang kalau begini, jika pahalanya besar, amalannya banyak. Jika pahalanya nggak dia tahu, dia nggak mau ibadah. Nah, ini mirip-mirip kayak karyawan, ya. Karyawan itu kalau ada tunjangan dia mau kerjain, kalau enggak dia malas ngerjain. Kita ini bukan karyawannya Allah, kita ini hambanya Allah, berarti cara begini kurang tepat, ya. Maka harus naik ke atas. Inilah kelompok yang disebut kelompok khawas, ya. Khawas. Khawas ini udah agak spesial, tapi khawas ini masih beribadah mencari sensasi-sensasi spiritual. Dia ingin mencari yang batin. Pengen apa? Tenang gitu ya. Contohnya tenang, pengen bahagia. Jadi kalau dia sholat gak tenang, dia gak sholat lagi. Zikir gak tenang, dia tinggalin. Jadi zikirnya karena tenang, kalau gak tenang dia tinggalin. Ini orang khawas, lumayan ya. Pengen mendapatkan apa namanya penyingkapan batin, bisa ngelihat yang aneh-aneh gitu. Ini orang-orang khawas. Orang-orang khawas ini sudah agak lebih baik ya. Dia amalnya tidak hanya berdasarkan upah pahala fisik, tapi dia pengen dapat sensasi batin. Nah, orang begini ketika baca la ilaha illallah, dia pengen bisa merasakan tenang di hatinya. Kan udah lumayan itu ya. Nah, jadi ini baru dengan fisik, materi. Yang kedua ini sudah dengan kolbu. Udah lumayan tinggi nih. Kolbu, dia pengen kolbunya tenang. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Ini adalah orang-orang yang disebut wali Allah. Jadi wali Allah itu bukan orang yang bisa terbang, cuma lebih hebat burung ya. Burung tiap hari terbang. Dan dia bukan wali Allah. Bukan orang yang kalau nyelam, tenggelam, nggak mati-mati. Gitu. Cuma lebih hebat ikan. Kalau dipukul, alat yang memukulnya malah rusak. Wah, itu malah lebih hebat batu kali ya. Batu itu lebih kuat dari kita. Besi, logam, baja lebih kuat dari kita. Lalu wali khawas ini apa dia? Atau wali Allah yang khawasul khawas ya? Apa kelebihan dia? Dia ibadah bukan lagi karena ingin cari ketenangan, apalagi cuma cari upah. Dia ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin merindukan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini ibadahnya bukan dengan hanya kolbu tapi sudah dengan ruh. Nah, ruh itu pengennya ketemu aja bawaannya. Kalau kolbu pengennya nyebut, zikir. Tapi kalau orang awam baru dengan fisiknya yang mau dia dapat materi. Baca surat Waqiah kata orang awam nih. Supaya dapat rezeki banyak. Pergi dulu kalau haji umroh sering-sering biar proyeknya bagus. Nah, itu orang awam tuh ya, sedekah supaya nanti Allah memudahkan bisnisnya, mudahkan urusan anak-anaknya. Puasa supaya usahanya lancar. Nah, ini orang-orang awam itu. Tapi orang yang sudah masuk ke kolbu, dia yang diukur kolbunya. Kolbunya bagaimana? Tapi kalau orang sudah masuk kepada alam ruh, ya, maka dia ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mengenal Allah ini sebagai apa? Sebagai yang memenuhi materi, yang menenangkan hati, atau sesuatu yang dirindui, yang dicintai. Nah, ruh ini, kata kuncinya dia cinta. Cinta kalau nggak kenal mungkin nggak mungkin. Maka cinta itu dimulai dengan ilmu. Ilmu itulah yang membuat dia kenal. Nah, kita udah kenal belum sama Allah? Jangan-jangan kita kenalnya Allah itu jahat gitu, atau Allah itu tegas, Allah itu suka ngancem-ngancem. Jangan-jangan kita membayangkan Allah seperti itu.
Kita tidak membayangkan Allah dengan cinta. Orang yang cinta kan nggak ngancem-ngancem. Cinta itu ya cinta, penuh kasih sayang, perhatian, nggak ada ngancem-ngancem ya. Nah, kira-kira begini, kalau kita mau belajar tentang persiapan untuk meninggal, persiapan untuk wafat. Wafat itu bahasa Arab artinya sempurna. Uh, Seharusnya meningkat dari materi ke kolbu, dari kolbu ke ruh. Itulah kesempurnaan manusia. Oke, kira-kira itu pengantarnya ya. Jadi, Bapak Ibu yang terhormat Allah, inilah makna fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka pelajarilah kamu itu ketika membaca la ilaha illallah, maksudnya apa? Mau cari pahala, mau cari tenang, atau mau mencari keridhaan Allah, mencari bahwa supaya jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Akh Hardi, kira-kira itu pengantarnya ya. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz Ar-Razi Hashim. Ini alhamdulillah kajian pada pagi hari ini cukup ramai dihadiri untuk menyimak kajian Ustadz Ar-Razi Hashim. Di Zoom ada hampir 40 dan di YouTube saya izin menyapa itu ada 50, lebih dari 50 orang, bahkan tidak hanya dari Indonesia tapi dari Malaysia, Kuala Lumpur, Ibu Kamila Rahim, dan juga ada dari Kuala Pilah, Malaysia, Soleha Anwar, ada dari Lampung, ada dari Cibubur, dan lain sebagainya. Masya Allah. Semoga berkah di awal dengan kehadiran Ustadz Ar-Razi Hashim. Amin. Ibu Bapak, saya perkenankan dan saya persilahkan kepada Ibu Bapak sekalian yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Ar-Razi Hashim, bisa melalui kolom komentar atau bertanya langsung menggunakan fitur raise hand. Berdiri. Kenapa? Baik, ada Ibu Yuli yang raise hand. Kami persilahkan Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, untuk meningkatkan dari pengenalan Allah, bentuk materi ke kolbu itu apakah dengan zikir yang banyak gitu? Demikian juga dari kolbu ke ruh, apakah dengan apa itu lewat apa tuh Ustadz? Dari kalau menaikkan itu tadi, grid tadi. Makasih Ustadz. Baik. Langsung Akh Hardi. Tafadhal Ustadz. Untuk meningkatkan itu bukan dengan banyak zikir, tapi dengan banyak mempelajari tentang yang dizikirkan. Jadi kita mempelajari siapa yang kita sebut itu. Nah, itu yang disebut ilmu ma'rifatullah. Jadi bedakan antara amalan berzikir dengan amalan belajar. Orang-orang yang mempelajari tentang Allah itu lebih hebat, lebih tinggi makomnya daripada orang yang banyak berzikir. Berzikir kita baru sebentar udah kerasa bosen. Kenapa? Karena nggak kenal dia. Tapi kalau kita kenal Allah, zikir lama juga terasa sebentar. Ya. Misalnya ada nih, misalnya kayak Akh Hardi ini kalau menikmati pekerjaannya, senang dengan teman-teman sekitarnya, itu tiba-tiba berangkat pagi, sore-sore udah sore aja nih. Tandanya menikmati. Kenapa menikmati? Karena kenal orang di ruangan itu. Kenal, akrab, bisa interaksi. Lalu ada orang yang kalau kerja, dia itu bete. Karena dia nggak interaksi dengan orang, nggak kenal dengan karakter temannya, dan tidak terima dengan perlakuan orang lain kepadanya. Wah, itu kerja kayaknya stres. Baru 1 jam udah bete. Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang yang berzikir, tapi langsung bosan. Karena dia nggak kenal siapa yang dia sebut, dia nggak kenal kepada Allah yang dia sebut-sebut, yang dia panggil-panggil. Itulah yang terjadi di banyak orang ya. Makanya kita ini
ada gagal manhaj namanya, gagal kurikulum. Seharusnya bukan yang digedor itu banyak zikirnya, banyak sholatnya, tapi yang digedor itu banyak belajar tentang yang disembah dalam sholat. Cuma sayang memang ilmu ini tidak banyak yang memiliki, tidak banyak yang punya, sehingga ya pelan-pelan aja. Mungkin nanti Hardi ada ustadz yang bisa menjelaskan tentang Asmaul Husna. Itu bekal masuk kubur. Jadi sejauh mana kita kenal Allah, maka sejauh itulah kebahagiaan kita nanti di akhirat. Bekal yang paling bagus menurut saya adalah mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal tentang kesempurnaan zatnya. Nah, mulai dulu dari awal mengenal nama. Jadi harus mulai dari mengenal al-asmaul husna. Nah, jadi ini baru pembukaan mengenai apa yang harus kita lakukan supaya kita naik. Kenali dulu siapa yang kita sebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang indah-indah, yang bagus-bagus. Saya pertama kenalan dengan Akh Hardi, itu yang saya pertanyaan pertama adalah namanya siapa? Betul nggak Akh Hardi? Kalau saya mengatakan, ayo kita kenal Allah, maksudnya ayo kenal namanya Allah. Karena kenalan pertama, nama dulu. Nama dulu, nanti lama-lama kita perhatiin karakternya. Karena Allah bukan benda, bukan fisik, maka kita nggak perlu membayangkan Allah itu sesuatu, tapi kita rasakan Allah itu sebenarnya gimana. Seperti orang yang tadi bekerja tapi tidak mengenal karakter tempat bekerjanya, kawan-kawan sekitarnya, terasa tersiksa. Maka orang-orang yang tidak mengenal Allah, pola-pola takdir yang Allah tentukan di alam semesta, wah dia stres menjalani hidup. Itu makanya kenapa banyak orang kemudian stres. Ya cuma persoalan kecil, anak nangis, anak begini udah stres. Pasangan begini sudah stres. Tempat kerjaan begini begitu sudah stres. Gitu doang kok bisa stres. Berarti nggak kenal pola-polanya. Bapak Ibu mungkin ada yang nggak tahu kalau saya ini ada yang membuli saya sampai kata-kata bunuh. Setiap hari itu ada. Tapi saya nggak stres tuh biasa aja. Emang begitu pola aja hidup begitu. Santai aja. Ya, nggak ada rasa-rasa apa-apa. Takut enggak. Mau diancam orang 1000 kali, kalau Allah bilang masih hidup ya hidup. Gitu. Mau dipuji orang, mau didoain orang 1000 kali, tapi kalau Allah bilang kamu mati, mati. Masya Allah. Pola-pola tentang Allah itu seru, asik. Karena Allah itu sesuatu yang pasti, tapi sesekali dia memberikan kompensasi. Sesekali Allah itu memberikan, bukan sesekali ya, sering banget lah ya. Allah itu sangat suka memberikan rukhsah-rukhsah. Allah itu sangat suka memberikan kelapangan-kelapangan. Dan saya merasakan itu banyak dalam lini-lini hidup saya sendiri. Ya, jadi bukan dengan banyak zikir Ibu Yuli ya, tapi dengan banyak mengenal nama, sifat yang kita sebut-sebut namanya dalam berzikir. Itu poinnya. Ya. Jadi untuk naik dari kolbu keruh juga sama gitu ya, dengan peningkatan semua. Betul. Tapi ya, oke. Syukran Ustaz, jazakallah. Iya, kum. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Iya. Sebagai tazkirah bagi kita sekalian, untuk juga mengimani qada dan qadar sebagai bagian dari takdir kita. Dan Ustaz Razi ada yang bertanya melalui komentar di YouTube dari Bapak Khaidir Rayyan. Izin bertanya, beda ruh dengan jiwa atau kolbu, Ustaz? Bagus. Itu yang nanya hatinya paling dalam itu. Baik, coba perhatikan coret-coretan berikut ini. Manusia ini ada zahirnya. Anggaplah ini manusia ya, kita kasih lingkaran aja. Jadi manusia itu ada struktur-struktur di dalam dirinya. Ini anggap fisik manusia. Lalu ada yang disebut dengan sisi batinnya. Ini zahirnya manusia nih.
Ini zahirnya manusia di sini. Ini zahirnya manusia. Nah, zahirnya manusia itu terdiri dari jiwa dan akal. Ini jiwa nih. Semuanya jiwa, akal, jiwa, akal. Ya. Jiwa kaitannya dengan tubuh fisik, akal dengan fikir. Nah, kita ini udah ngasih makan fisik udah lama. Mungkin dari belum lahir anak kita sudah dikasih susu yang berkualitas oleh ibu kita. Fikir kayak Hardi ini lagi nyambung ya, nyambung S2. Tapi S3-nya udah duluan, S3. Kita ini hanya memperhatikan dua ini, jiwa, akal, fisik, fikir. Fisik itu zahirnya manusia. Tapi kita jarang memikirkan yang di dalam ini. Nah, di dalam ini kita buat pembatas yang agak tebal dikit. Nah, ini ada kolbu. Dan lebih dalam lagi ada namanya ruh. Dari kolbu ke ruh ini pun ada lapis-lapisan di sini. Ada namanya fuad, ada namanya macam-macam ya. Ini semoga nggak berat ya. Jadi bedakah jiwa dengan ruh? Beda. Nah, ini kan pertanyaannya cuma pertanyaan beda apa enggak? Ya beda. Jiwa itu masih zahir. Jadi ini semua kita sebut zahir ya. Yang jiwa dan akal. Sedangkan ruh dan kolbu dua ini kita sebut dengan batin. Dan mereka beda semua ya. Makanannya juga beda. Makanan fisik, ya fisik juga. Makanan akal berpikir. Makanan kolbu berzikir. Makanan ruh mengenal yang dizikir. Coba renungi bagian-bagian ini. Oke, saya tutup ya. Ya, gitu Hardi. Masya Allah. Saya kalau minum bismillah misalnya. Nah, ketika saya minum, itu yang kena kan fisik. Yes. Tapi ketika saya mengatakan bismillah, itu kolbu saya ikut minum. Gitu. Ketika saya minum, baca bismillah, dan saya meyakini, merasakan Allah lah yang memberi makan itu, memberi minum itu, ruh saya ikut makan dan minum. Sederhana kan? Ya. Nah, ini lagi ngaji. Yang dengar kan telinga fisik. Yang melihat fisik. Nah, Bapak Ibu melihat fisik saya atau melihat batin saya kan beda. Kalau melihat fisik saya, umur saya masih muda. Umur saya mungkin seumuran Bapak Ibu sebagian. Beda-beda tipis sama Hardi ya. Beda berapa bulan Hardi? Ya, muda lagi deh kita ya. Tapi kalau Bapak lihat obrolan kita dari tadi, itu bukan obrolan berdasarkan umur. Itu obrolan berdasarkan ma'rifat ya. Pengenalan. Ada orang, saya alhamdulillah diizinkan Allah ngajar juga di kampus. Di kampus, untuk pasca sarjana, ada yang seumuran bapak saya. Sekarang saya jadi dosennya. Secara fisik, dia umurnya seumur bapak saya. Tapi dia bisa melihat saya bukan sebagai seorang yang seumur anak dia. Berarti dia pandangannya sudah tembus sebagai pandangan yang bukan kasat mata. Tapi orang ini memandang kepada sesuatu yang dibalik mata itu. Sesuai dengan bentuk yang tadi, ada zahir, ada batin. Dia memandangnya sudah ke dalamnya, yaitu batin. Batin artinya sesuatu yang terdalam. Kira-kira gitu, Hardi. Masya Allah. Dari gambaran Ustadz Ar-Razi Hashim, menjadi introspeksi juga bagi kita sekalian, Ibu Bapak. Ternyata batin yang jarang kita berikan makan justru berpengaruh terhadap pola pikir, bahkan juga pola kerja kita.
Itu mengapa dalam hadis dikatakan, ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kullih. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang kalau baik maka baik seluruh amal perbuatan manusia, wa idza fasadat fasadat jasadu kullih. Kalau rusak maka rusak seluruh amal perbuatannya. Ala fahiyal qalb, dan itulah qalbu. Jazakumullah khair Ustaz Razi atas tazkirahnya. Antum masih hafal hadisnya, mantap. Berkah ngaji dengan Ustaz Razi ini. Ada pertanyaan dari YouTube kembali atas nama Mariam Seirenes. Assalamualaikum Abu ya. Mariam izin bertanya, jika kita ingin memaknai zikir la ilaha illallah itu bagaimana ya Bu ya? Yang kita maknai sekarang itu biasanya tiada Tuhan selain Allah. Ya. Cara maknain zikir la ilaha illallah ya. Oke. Kita perhatikan layarnya. La ilaha illallah, tadi kan tulisannya la, kita ganti dulu. La ilaha illallah. Kan gitu ya. La ilaha illallah. Apabila kita sedang membaca ini, fokus kita jangan hanya di huruf. Tapi ingat ada ayat kursi dan ayat kedua dari surat Ali Imran. Dimulainya justru dengan Allah. Coba ayat kursi pada hafal kan? Allahu la ilaha illa. Di belakangnya diganti huwa, dia. Nah, apa maknanya? Sebelum berzikir la ilaha illallah, maka mantapkan Allah itu di dalam kolbu. Kolbu kita menyebut nama Allah dulu. Jadi sebut dulu nama Allah di dalam kolbu, baru baca la ilaha illallah. Itu. Jadi kita sebut dulu nama Allah di kolbu. Jangan kemudian langsung. Jadi orang ini kadang-kadang langsung baca la ilaha illallah. Nah, huwanya kita ganti Allah lagi coba. Karena huwa itu kan lafaz hu yang ada di belakang. Itulah dia. Allahu la ilaha illahu. Tiada Allah, tiada Tuhan. Nah, ilah itu bahasa Arab. Ilah ya. Ini artinya bisa yang dicintai. Bisa juga ada artinya yang dimaksud, dituju. Tapi tuju bahasa Melayu, bahasa Sumatera, bahasa Minangkabau, kampungnya Ustadz Hardi, tuju itu artinya suka. Tuju ya. Jadi tujuan itu sesuatu yang kita sukai gitu. Ya, ada yang dicintai. Tapi ini mungkin berat ya. Nah, kita cari makna yang lebih mudah. Ada makna lainnya. Tiada yang mengatur. Tiada yang mengurusi. Tiada yang menciptakan. Kecuali Allah. Nah, ini khusus untuk masa pandemi. Inilah zikir yang paling bagus. Dengan makna, tiada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Karena Allah nggak mungkin mau menyiksa hambanya, mau menyusahkan hambanya, nggak mungkin. Allah cuma ingin menguji hambanya. Setelahnya hambanya udah buruk sangka duluan nama Allah. Nah, jika di kolbu sudah dibaca Allah, ya, di ujungnya dibaca Allah lagi. Kalau batu, kita benturkan dengan batu, atau besi sama besi, kan itu ada cahayanya. Jadi orang kalau baca la ilaha illallah sudah memulainya dari dalam kolbu seperti ayat kursi tadi, Allahu la ilaha illa hu atau Allahu la ilaha illallah. Itu kolbunya akan tambah terang ya, insya Allah. Kira-kira begitu. Jadi maknanya silakan pakai mengatur, memberi rezeki dan sebagainya. Jadi ilah menjadi sinonimnya Rob.
Kata Rob, ya, yang menciptakan, yang mengatur. Oke, silakan ini dikontemplasikan ulang ya. Saya tutup dulu ini. Itu Hardi. Masya Allah. Saudari Mariam, ya Mariam apa Maria? Ya, Saudari Mariam. Masih ada beberapa pertanyaan, boleh Ustaz? Ya, tafadhol. Untuk Dari Masya Allah. Ini dari MD Firdaus HJ Munel. Ustadz di sini meminta untuk amalan, untuk permulaan hijrah menuju jalan Allah, hijrah lahir dan batin. Apa permulaannya Ustadz? Semoga Ustadz dapat memberi permulaan amalan yang hendak dibuat. Terima kasih. Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tiada lagi sebenarnya hijrah setelah Fatu Mekah, setelah Mekah ditaklukkan, kecuali hijrah maknawi, hijrah ruhani. Maka Nabi menyebutnya dengan jihad wa niyah. Biar gampang ilustrasinya, karena kita ini makhluk yang suka ngelihat-ngelihat. Di hijrah ya. Hijrah. Kalau hijrah setelah itu apa yang kita lakukan? Cuma dua. Niat, yang kedua jihad. Jihad apa nih? Nabi lagi ngomong secara maknawi. Maka jihad pertama adalah jihad melawan diri sendiri. Baru melawan orang lain. Ini jihad melawan diri sendiri belum beres. Udah mau perang aja. Maka Sayyidina Ali ketika beliau diludahi orang, itu nggak jadi mau bunuh orangnya. Tapi ketika orang itu menghujat Allah, meludahi Allah, meludahi Rasulullah, dia marah. Tapi ketika Sayyidina Ali diludahi oleh orang itu, beliau kemudian melepaskannya. Khawatir jika dia membunuh orang itu karena nafsunya, bukan karena ingin membela Allah dan Rasul. Nah sekarang coba perbaiki dulu niat. Niat itu ada di kolbu. Berarti ilmu yang wajib dipelajari setiap orang hijrah adalah ilmu kolbu. Bukan, jadi hijrah itu bukan dari tidak berjenggot menjadi berjenggot. Itu performan. Dari celana biasa menjadi jingkrang. Bukan itu. Itu performan. Nabi itu nggak pernah kok ngajarin hijrah dengan performan begitu. Tapi Nabi memang suka berpakaian sederhana. Itu simbol pakaian sederhana. Nah, jadi ini bukan simbol hijrah. Simbol hijrah bukanlah performan jenggot. Saya berjenggot, tapi saya bukan baru hijrah ya. Udah lama. Kita nggak pernah hijrah kok. Kita dari dulu begini-gini aja. Udah Islam kok, apalagi yang dihijrahkan. Yang kita hijrahkan, dari tadi orientasi kita materi, orientasi kita dari materi nih. Sekarang kita pindah ke dalam kolbu. Itu yang disebut hijrah. Maka ketika Sayyidina Ibrahim mengatakan, Inni muhajirun ila Rabbi, aku hijrah kepada Allah. Allah kan bukan ada di suatu wilayah, suatu tempat. Berarti kita bukan hijrah tempat, tapi hijrah kolbu. Tadi kolbunya memandang alam, sekarang memandang yang menciptakan alam. Itu idealnya seorang yang hijrah ya. Semoga Hardi ini kan juga seorang murabbi juga nih. Nah, silakan diarahkan ke arah ini. Jangan disibukkan oleh urusan opini. Nah ini kan tadi jingkrang, mohon maaf ya. Ini bagus sebenarnya, tapi ada masalah. Tapi ada lagi orang kalau hijrah sibuk di politik. Ya salam ya. Politik itu teman-teman bukan bagian dari pokok agama. Tapi itu bagi furu'uddin. Maka berbeda dalam furu'uddin itu biasa aja. Misalnya nih, Hardi ini pro dengan Jokowi, saya pro Prabowo. Itu bukan berarti iman saya ganti. Iman dia beda dengan saya enggak. Hanya berbeda pergerakan politik. Apalagi contohnya, saya organisasi saya misalnya Muhammadiyah, Hardi ini NU. Bukan berarti iman kita berbeda, sama. Ya, jadi harus bedain itu. Ada dalam politik internasional,
Hardi ini anti Taliban, saya pro Taliban, misalnya gitu. Itu bukan berarti iman kita berbeda. Ini cuma berbeda opini politik. Hal-hal seperti ini bukan bagian dari hijrah. Itu hanya bagian dari opini yang berkembang di kalangan orang yang sedang hijrah. Belum tentu benar. Jadi jangan sibuk di masalah performan ini, teman-teman. Ya. Apalagi urusan, satu lagi tuh, ada yang sibuknya di sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah. Ini urusan ahli fatwa. Jangan diurus. Kita nggak pakar di situ. Kalau pakar boleh. Jadi performan bukan, ngomong sunnah bid'ah bukan, politik bukan. Yang benar adalah hijrah qalbu. Inilah yang Nabi sebut dalam hadis pertama di Arba'in Nawawi. Kira-kira begitu ya. Masya Allah. Senyum-senyum nih Hardi ini. Ini Ada ilustrasi sesuatu yang kayaknya. singkat, tapi sebenarnya maknanya sangat dalam ini. Yang seringkali kita dalam tanda kutip bertengkar untuk hal yang nggak perlu. Untuk apa juga Ustadz Razi sering diserang itu. Semoga Allah berikan kesabaran kepada Ustadz Razi yang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Amin. Amin. Nah Ustadz, ada pertanyaan dari Aal Lukmanul Hakim. Izin bertanya, bagaimana cara yang mudah untuk bisa menyingkap tabir kolbu dan ruh dalam mengenal Allah? Syukran. Sesuai dengan peta yang tadi saya berikan, gambar-gambar ilustrasi yang tadi saya kasih, bahwa kalau fisik itu untuk menyingkapnya, alatnya fisik. Biar bertenaga, kasih makanan fisik. Untuk menunjukkan, mengeluarkan tenaga yang ada di kolbu, untuk menyingkap kolbu, berikanlah makanan kolbu. Itu zikir. Jadi orang yang zikir, terserah dia kenal yang disembah atau tidak, itu kolbunya akan dahsyat. Cuma kalau dia nggak kenal kepada Allah, nanti dia sibuk di alam kolbu. Orang kalau tajam kolbunya, nanti dia dekat sama jin, bisa baca-baca isi hati orang. Tapi kalau kolbunya di backup oleh ruh yang kenal Allah, maka dia nggak akan sibuk dengan urusan-urusan alam itu. Dia sibuknya justru dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana cara untuk membuka mata kalbu? Ya banyak zikir. Untuk membuka mata ruh itu dengan bermakrifat. Bolak-balik di situ aja, Hardi. Masya Allah. Ada pertanyaan lanjutan dari penjelasan tersebut, Ustaz, dari Mas Syamsul Irfan. Mohon bimbingannya, Anda ingin bertanya, apa ciri orang yang zikirnya sudah sampai ke kolbu, Ustaz? Ciri-ciri zikir sampai ke kolbu itu surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kolbunya sudah mulai merasakan sensasi tenang. Baru sensasi itu berarti sudah masuk. Jadi kalau sudah mulai masuk ke kolbu, pasti tenang. Kalau baru sampai di otak, wah itu pusing nih, zikirnya banyak amat gitu ya. Bahasa Arab lagi, nggak ada hurufnya lagi, nggak ada barisnya lagi. Kalau baru sampai di lidah, waduh, lidah kita bukan bahasa ibu lagi kan. Tapi kalau sampai ke kolbu, wah dia nikmat, terasa nikmat. Karena kita bukan orang Arab, carilah zikir-zikir pendek tapi diulang-ulang. Dulu di Uzbek saya pernah berziarah beberapa tahun yang lalu, ada seorang imam, dia bisa bahasa Arab. Tapi masyarakatnya walaupun ngomong Arab dan bahasa Uzbeknya campur, bahasa Tajikistan namanya di sana, itu mereka diajarkan zikir-zikir yang sederhana. Zikir Allah, zikir Rahman, Rahim, atau sholawat-sholawat pendek. Jadi zikir-zikir dengan bahasa-bahasa yang Arab yang panjang itu cocok untuk orang yang ngerti bahasa Arab. Kayak Ustadz Hardi ini ngerti bahasa Arab, cocok nih. Zikirnya panjang-panjang, 1 juz gitu kan. Nah, tapi kalau ada orang yang nggak bisa bahasa Arab, ya cukup dia zikir pendek-pendek, tapi diulang, dan itu lebih afdal. Subhanallah diulang-ulang, la ilaha illallah diulang-ulang, itu afdal. Ya. Kira-kira gitu, Hardi. Masya Allah. Khalas amla fi soal akhir. Mungkin terakhir ya, Ustaz. Oke. Pertanyaan terakhir ada di YouTube dari Mas Andi Supiandi.
Assalamualaikum Buya, bolehkah saya melakukan zikir dengan metode yang Buya ajarkan dari YouTube? Jadinya Kalau ngaji. zikir, Ya, ya. Kalau zikirnya zikir zahir boleh, tapi jika zikirnya sudah masuk ke zikir kolbu, harus ketemu langsung atau cari guru terdekat yang mengajarkan zikir kolbu. Jadi kalau zikirnya cuma subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu silakan. Kalau ada yang saya ijazahkan lewat YouTube, itu kan saya kajian. Sebenarnya kajian itu offline, namun direkam secara online, dimasukin ke YouTube. Mereka aja ketemu kita kok ya, ketemu guru lah ya. Jadi nggak mesti ketemu saya, tapi bisa ketemu guru-guru yang ahli zikir. Tidak semua ustadz itu dapat sertifikat atau izin mengajarkan zikir. Ada yang dapat izin, ada yang tidak. Sama kayak dokter kan juga ada spesialisnya. Nah, sama, ustadz itu juga ada yang dapat kekhususan ini atau tidak. Ya, silakan amalkan jika itu zahir, tapi tidak boleh diamalkan jika itu batin. Ya. Maktafi, Hardi. Khair Ustaz. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, Alhamdulillah banyak tazkirah yang kita dapat sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kami meminta Ustadz Razi untuk memberikan nasihat atau kata penutup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustadz. Ya, Hardi, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat mengenal Allah, belajar tentang bekal ke sana, itulah belajar tentang apa yang masih bertahan setelah kehidupan dunia ini. Karena yang mati itu tubuh, yang mati itu jiwa, maka yang bertahan adalah ruhani. Mari kita memperbanyak bekal-bekal ruhani. Ruhani itu hanya mau mengenal Allah, maka ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah, maka dia dewasa. Meskipun umurnya baru 12 tahun. Siapa yang tidak kenal Allah, maka dia kecil, walaupun umurnya sudah 72 tahun. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Demikian dari saya. Mohon izin pamit, Akhadi dan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita doakan semoga Ustadz Razi, para ulama-ulama kita, diberikan kesehatan dan keberkahan dalam curahan ilmunya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ini merupakan rangkaian sebelum diadakannya program pesantren lansia secara virtual oleh Berkah Aset Wakaf yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 4 Oktober 2021. Maka kami mengajak kepada Ibu Bapak yang ingin mendaftarkan dirinya untuk bisa menjadi lansia yang berdaya, bahagia, dan juga bisa berbagi kepada sesama. Insya Allah ada 4 kurikulum besar yang akan dijalankan pada program pesantren lansia virtual, mulai dari Al-Quran, termasuk bagi yang belum bisa baca huruf hijaiyah sama sekali, dan yang kedua ada kajian keislaman, salah satu pengampunya adalah Ustadz Ar-Razi Hashim, dan yang ketiga ada seputar kesehatan, baik kesehatan fisik ataupun mental, dan yang keempat ada materi tentang pemberdayaan, agar para lansia bisa berdaya bagi dirinya sendiri bahkan bagi lingkungannya. Dan kita tidak dianggap sebagai beban bagi keluarga dan lingkungan. Mari Ibu Bapak bisa mendaftarkan dirinya melalui website yang tertera di pesantrenlansia.berkahasetwakaf.org, dan pada akhirnya kami mengajak Ibu Bapak untuk kita gotong royong bahu-membahu berpartisipasi pula dalam pembangunan pesantren lansia yang berada di tanah wakaf seluas 4.000 meter persegi ada di Bintaro. Semoga setelah pandemi usai kita bisa tatap muka kembali, kita dapat menikmati pesantren lansia sebagai sarana kita untuk bisa meningkatkan keilmuan dan juga sarana kita untuk saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebaikan. Donasi Ibu Bapak dapat melalui nomor rekening yang tertera ada di layar Ibu Bapak sekalian. Mandiri Syariah 714 709
2619629 atau BNI Syariah 20192609119 atas nama Yayasan Berkah Aset Wakaf. Pada akhirnya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian pada acara pagi hari ini, dan insya Allah akan ada acara berikutnya. Maka kami mengajak untuk bisa subscribe channel YouTube Berkah Aset Wakaf, ataupun tanya kepada kita melalui call center, atau follow Instagram Berkah Aset Wakaf. Insya Allah seputar kegiatan keislaman dan lain sebagainya akan kami informasikan melalui kanal informasi tersebut. Terakhir, sebelum kita tutup, kita saksikan video dari Ustadz Bobby Heriubowo dan Ustadz Jazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Bobby Heriubowo. Di sebelah saya ada seorang ibu yang Allah muliakan hatinya, Ibu Dian Matianti. Hari ini kami sudah terima ikrar wakaf dari Ibu Dian sekeluarga. Tanah seluas 4.000 berapa tadi Bu? 4.100 berapa ya? 4.100 meter di daerah Serua Ciputat, Tangerang Selatan. Mohon doa dari semua sahabat-sahabat, para jemaah, kawan-kawan. Di sini akan dibuat pemukiman dan juga santren lansia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi wakaf Ibu Dian sekeluarga dan semua kawan-kawan yang mau ikutan untuk pesantren lansia dan juga pemukiman berkah wakaf. Boleh hubungi nomor yang tertera di layar berikut ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi wakif dan Anda semua yang turut berdonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukanlah seorang muslim yang tidak memuliakan yang tua dan menyayangi yang muda. Para lansia kita banyak di akhir hidupnya hidup terlantar, sengsara dan menderita. Oleh karena itu, Berkah Aset Wakaf akan memuliakan lansia ini sebagai amalan terbaik, mengelola 4.600 meter persegi di Bintaro yang akan dibangun pesantren lansia yang akan memberikan layanan rohani jasmani yang terbaik, mengantarkan mereka untuk husnul khotimah. Mari berpartisipasi untuk pembangunan pesantren lansia Berkah Aset Wakaf di Bintaro. Insya Allah anak-anak kita pun akan memuliakan kita di hari tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara webinar kita pada pagi hari ini. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi berkah untuk kita sekalian. Dan saya tutup dengan sebuah pantun. Boleh Bu, Bapak? Jalan-jalan ke kota Jakarta. Jangan lupa mampir ke mallnya. Manusia bangga hidup di dunia, padahal kematian selalu menyapanya. Masya Allah. Semoga menjadi tazkirah bagi kita untuk selalu mengingat kematian, karena tidak pernah ada yang tahu kapan Allah akan cabut ruh dari jasad kita. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Hasan Pak Ustaz. Terima kasih Ustadz. Ibu muliakan hatinya. Kemudian Ustadz, rumah saya Hari dekat ini Bintaro, insya kami Allah sudah bisa main terima ke sana. ikrar wakaf dari Ibu Dian. silakan Ibu. Tanah luas Semoga selepas pandemi kita bisa silaturahim bareng. Iya. 100 meter di Udah ada daerah sekretariatnya ya Ustadz di sana. Tangerang Selatan. Mohon doa dari semua sahabat-sahabat, para jemaah, kawan-kawan. Ustadz, Surah Indah itu dekat rumah saya itu. Sebelah mana posisinya? Iya itu. Allah. Lansia. Dekat ini ya Ustadz dulu, Eyang Agung ya Ustadz. Wakaf Ibu Dian sekeluarga dan Persisnya dekat mana ya? semua ikutan.